Body Roadshow, Body Roadshow, Body Roadshow. Mengupas, tuntas, panen berkualitas. Unsur hara menghasilkan pupuk gitu. Tingkatnya kita malah lebih tinggi jauh daripada pestisida itu. The pestisida itu umumnya tuh bahan bakunya ke dari minyak bumi. Kalau memang mau udah pakai aspal mati gitu. Ya. Nah, kalau enggak seperti tadi ada pestisida alami. Tadi pohon apa itu? Puspa. Katanya gatal. Nah, gatal-gatal sama semut nggak mau ya. Bisa itu sebagai kita getahnya atau apa kita ekstrak jadi itu pestisida alami namanya. Walaupun sisanya unsur organik. Nah, itu prinsip-prinsipnya, makanya kita kasih itu di sini tuh ada asam organik. Asam organik tuh saya tuh untuk membunuh rumput. Rumput nanti sisanya asamnya. Tapi organik di situ ada unsur proteinnya. Karena di bawah saya ngatakannya itu masih perantai panjang. Ketika mau dipakai, kalau pakai asam organik, kita kan ada garam alkali, itu sebagai penetral lagi. Jadi pakai asam organik, bakteri aerob yang menguntungkan mati. Terus, kenapa yang menguntungkan mati? Matiin aja. Terus kasih garam organik, bakteri yang tidak menguntungkan anaerob mati. Anggap aja kalau misalnya reaksi itu ideal, mati semua. Tapi sama saya udah mati semua, netral, dikasih pupuk dasar. Itu bakteri yang menguntungkan, jadi dinetralkan lagi. Nah, itu pupuk dasar tuh ke bawah semua. Jadi kalau udah tumbuh tuh kita tuh tinggal ngasih kayak vitaminnya, tumbuh, makanya POC, tumbuh lebih cepat. Udah tumbuh gitu, nggak dipupukin juga tumbuh, tapi kita kan pengen hasilnya bagus. Coba lihat kan, kita sering jalan di hutan di mana, siapa yang mau pupukin tapi tumbuh. Ya, seperti sering saya lihat pohon mangga tuh di bawahnya di tembok ini tetap tumbuh, karena proses dasarnya kan ada fotosintesa di daun nih. Di daun dan di dalamnya masih ada unsur makanan, tumbuh. Tapi kita kan pengen menghasilkan produk yang maksimum ya. Produk maksimum ya berarti harus dikasih makanan, nutrisi. Yang disebut makanan itu sebenarnya organik makanan. Kalau si hara makanan dia tuh makanan anorganik. Anorganik susah diurai. Makanan anorganik kalau kita misalkan itu seperti bumbu. Pemakaian bumbu kimia itu kayak bumbu. Jadi kalau misalnya kita makan karbohidrat, nasi, terus bikin protein ikan. Nah, itu untuk makhluk hidup yang ada enzimnya. Kita kan nasi kita kan masih ada enzim, ada ludah, ada gigi, makan. Ketika udah terurai sama enzim, nah masuk, udah rantai pendek, udah ada asam lambung, baru kan bisa masuk ke darah kemana. Nah itu ada nasi, ada protein. Kan kita tuh kasih misalkan bumbu, jadi makan bisa banyak. Tapi pupuk kimia itu perlu sebagai bumbu, jadi mempercepat. Kayak kita makan nasi ditambah asin, jadi tambah banyak ya makannya. Tapi kalau nasi aja enggak. Nah, perlunya itu. Coba saya cerita kemana-mana ya. Yang kolesterol atau darah tinggi jangan makan asin, gitu ya. Kenapa hubungannya? Padahal itu misalkan gula, karbohidrat jadi gula. Ya, si asin itu sebagai katalis mempercepat proses si karbohidrat jadi glukosa. Jadi mempercepatnya itu. Jadi si pupuk kimia itu asin, bukan nasi, bukan ikan atau bumbu. Jadi diperlukan juga pupuk itu. Hanya pemakaiannya tidak banyak. Dan sekarang yang diperlukan banyak tuh organik makanannya. Boleh katakan kita tuh sekarang tuh bukan krisis organik. Hanya kebetulan setiap tanah kita masih mengandung kandungan organik, organik. Tapi tambah ke sini tambah habis. Kita tuh udah krisis organik. Nah,
Kalau misalkan kita pakai organik aja, banyak juga pakai organik, hasilnya lama dan sedikit, gitu ya. Mungkin karena tidak ada yang mempercepatnya, makanya perlu digabung. Tapi kalau misalkan pakai pupuk kimia, tambah ke sini, tambah lama tuh, tambah sedikit hasilnya. Masih menghasilkan produk, tapi ini kan kandungan nutrisinya seadanya itu yang bisa diurai ke tanaman. Jadinya kalau kita tambahin organik, tambah ini. Nah itu fungsinya. Jadinya tadi ada apa? Catat. Satu, garam organik. Ya. Garam organik. Nah, itu yang cair. Yang cair. Nah, itu untuk mupukin, untuk kesehatannya udah masa masuk generatif, hama udah tumbuh. Hama udah tumbuh. Ada kan gitu garam organik tuh. Terus 2 kempu garam alkali. Garam alkali. Itu ke tanah itu. pertama. Ke tanah itu seperti ulat cacing gitu. Kan cacing juga ada yang membunuh, yang makan akar. Makan akar. Nah, kalau kita terbunuh si cacingnya kan jadi protein juga. Kemudian ada POC. POC udah masa pertumbuhan dengan generatif. Generatifnya mendekati masa panen ya. Kan pertumbuhan, pembentukan biji, buah. Nah, di situ dibantu nanti sama garam organik. Kemudian yang ada 4 tuh pupuk dasar. Pupuk dasar sebenarnya itu untuk masih kehidupan di dalam tanah, kayak mikroba yang menguntungkan dan unsur organiknya. Jadi si mikrobanya ini ditanamin dalam organik, dia bisa mengurai di situ. Itu baru nanti itu untuk pupuk dasar. Sebelum tanam. Nah, jadi prinsipnya tuh tanahnya diperbaiki, tanamannya disehatkan, ya ditumbuh sehat, biar produktivitas maksimum atau efektif, dan di situ kan enak gitu tuh pencegahan terjadinya hama gitu. Jadi lebih cenderung kita tuh sebelum jadi hama. Nah, kalau udah jadi hama seperti ditanya seperti ditanya ini, pemakaian garam organik gimana? Kira-kira ambil ulat, tetesin dengan campurannya, mati, lah itu pakaiin. Kan kemarin juga 1 kilo garam alkali berapa liter? 6 liter. 6 liter, 6 kilo. Nah itu tuh, jadi itu tuh titik ekstrim di mana udah terjadi ulat mati. Dan kita pemakaiannya dengan dosis gitu, pH tanah juga menaik ke arah ke netral. Karena si kandungan si hara tuh bekerja efektif tuh antara 6,5 sampai 7. Jadi dinaikin pH-nya. Itu untuk mengefektifkan si hara bekerja seperti NPK, urea itu. Nah, satu itu efektif. Karena sekarang pakai NPK urea gitu ya. Bentuknya granul gitu. Iya. Granulnya. Ya. Ketika kemarau, panas, Ya, tidak ter- diam. Coba liatin 2 minggu masih ada. Iya, benar. Ya, Ya. masih ada kan? Artinya dia udah gimana bisa diserap oleh tanaman, itu masih ada. Kayak si pupuk sama tanaman tuh saling lihat tuh, pepelong-pelong. Ya, siap. Ya, betul. Dia fungsinya apa gitu? Dia tuh bisa nyerap ke tanaman kalau larut. Ketika hujan gede, poros dia hilang, yang keserapnya sedikit. Nah, dengan adanya si POC kita, dia tuh udah ada patennya. Paten kita bersama BRIN ya. Dia sebagai diapetic solvent, jadi pelarut. Jadi unsur hara itu larut pelan-pelan situ. Sehingga si unsur hara itu bisa efektif. Jadi ketika Bapak tabur, terus Bapak siram-siram itu, dia ada bisa melarutkan itu yang di dalam tanah itu. Jadi mengaktifkan unsur hara juga selain mengasih sumber nutrisi. Mungkin ada yang mau tanya ya Pak? Nah, itu selesai lah. Tanya, ayo. Enggak, jawab enggak. Untuk pupuk dasar yang mana nih Pak? AMKM ya, AMKM. Apa? AMKM.
kurang paham. Anda bertanya, kami menjawab. Nah, kurang dulu lah 7 hektar ya, Pak. 7 hektar di Damar udah Ya. berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan. Jadi pupuk dasar itu prinsipnya itu untuk mengurai menyuburkan si dalam tanah. Kan kalau tanahnya bagus, otomatis si tanaman juga. Jadi kalau misalkan tanahnya jelek mah pupuknya yang lain bagus mah percuma. Jadi cenderung pupuk dasar tuh untuk pembenah tanah. Gitu. Dan misalkan itu udah jadi, udah tumbuh, Bapak perlu itu nggak apa-apa, perlu pakai. Sampai pakai pupuk dasar. Oh, udah tumbuh, boleh. Hah? Boleh. Di tanah berarti. Hanya kalau lebih bagus yang awal gini. Ya, Apa? disiram kembali. Mana ini? Campur air. Ya. Langsung bisa, tapi kan untuk menghomogenkannya lebih susah. Nah, kan kalau misalkan Bapak pakai misalkan perlu 100 mili satu pohon, ya anggap gitu ya. Kan kalau di situ agak kental kan. Tapi kalau pakai cair mah nyebar. Oh, musim hujan bisa bagus. Nggak apa-apa bagus. Bisa mempermudah. Nah, kan kalau kita misalkan si pupuk dasar kita target tuh per hektar 200 liter. 200 liter. Kalau misalkan mau langsung pakai kental gitu, Bapak pas nyemprot, tahu-tahu tuh selesai hanya 2000 meter, padahal untuk 1 hektar. Nah, makanya kalau Bapak bisa menghitung bisa habis 1 hektar 200 liter langsung, ya bagus langsung. Tapi kalau bisa, kan biasa sekarang tuh lebih cenderung Bapak tuh, Pak per galon berapa liter? Hitungnya misalkan untuk 1 hektar berapa galon? Dibagi aja, kan 200 liter untuk di ini. Itu. Kalau misalnya POC Liter per hektar. Pupuk dasar tuh. sebenarnya yang paling mahal tuh pembenah tanah. Kebenaran. Tanah dulu. Kalau tadi mah seperti udah tumbuh mah perlu vitamin apa. Dan kalau udah ini tuh udah tumbuh mah tumbuh kan. Gitu. Ini pupuk dasar. Ini yang per hektar 200 gitu. Ya. Dasarnya. Mohon izin bertanya karena kami petani jagung ya dari di bidang jagung pemula Ya. dan memang ini lahan yang sudah ada ini kita kurang lebih luasnya 4 hektar dan sudah dibersihkan. Mohon izin bertanya Pak Haji, Ya. untuk pentahapannya dengan menggunakan pupuk dari Panentas ini dari Pak Haji ini seperti apa pentahapannya mulai dari awal sampai dengan masa vegetatif ya. Nah. Seperti apa? Oh, kalau lihat tanah tadi, tanahnya rumput udah nggak ada ya. Udah nggak ada. Saran saya untuk pencegahan pertama pakai garam alkali dulu. Sandingkan pH. Nanti udah itu baru pakai pupuk dasar. Pakai garam ini yang adanya. Gitu. Misalkan 1 hari ini itu besoknya pupuk dasar. Nah udah di situ pupuk dasar, karena kita mah kan udah bentuknya cair, udah nggak perlu fermentasi. Mau besok ditanam lagi bisa. Jadi nggak ada jarak waktu. Nggak ada karena ini udah dilakukan fermentasinya di sana. Gitu. Kalau misalkan seperti Bapak biasa misalkan pakai kotoran hewan, dia walaupun difermentasi, dia biasanya banyak yang belum matang juga, makanya ditaruhnya agak lama. Dan si kotoran hewan juga, kalau tanpa ada penambahan NPK urea, dia sangat-sangat slow release sehingga sangat susah diambil, maka perlu NPK juga dengan urea. Nah ini, jadi misalkan saya digaramin, kata Bapak teh santai we dulu biar agak netral, biar si ulet atau mati semua. Izin Pak Haji. Jadi untuk yang lahan seperti ini udah dibuka, yang pertama kita sebar ini Nah, garam. bagusnya pakai ini dulu. Bentuknya garam begini atau pakai campur air? Ini pakai campur air, Campur lebih air. bagus. Seperti yang tadi tuh, kan berarti bisa 1 kilo banding kilo ya. Saya waktu di sana kan indikatornya ulat mati. Mati 6 kilo. 1/7, 6 kilo. Nah 6 kilo itu ngeramin. Berarti 1 kilo banding 6. Nah 1/6. Sesuai 6 liter air. liter air. Nah terus setelah ini sehari udah beres nih, baru ke pupuk dasar. Pupuk dasar. Pupuk dasar itu 1 hektar
kurang lebih parameternya 200 liter Ya. Jadi 1 hektar. Nah ini baru situ proses tanam. Proses tanam setelah itu Nanti kalau udah tumbuh, pas tumbuh dapat 10 atau 15 hari baru pakai. nah nanti satu lagi. Oke. Nanti satu lagi. Kalau masih tetap ingin pakai pupuk apa kimia, urea, berarti bukan nah pupuk ya? bareng dengan pupuk dasar. Oh gitu. Nah, Dibarengin juga. nah, misalnya pakai ini terus pakai pupuk dasar biar ada langsung mencair di situ. Kan projol gitu kan, pakai butir. Nah, itu disiram sama pupuk dasar itu aja. Si butirannya. Tapi pas udah 15 HST setelah tanam. Nah, kalau udah 15 HST, kalau saya saranin mah udah aja POC, udah nggak usah pakai pupuk kimia. Awal aja. Tapi kalau misalkan mau pakai nggak masalah dah itu untuk kalau kita nggak yakin bahwa ini tuh udah cukup. Kan kita nyemprot pupuk dasar nih. Nah itu pupuk dasar itu dalam 1 hektar kan 200 liter. Berarti otomatis kan harus dicampur air juga kan. Nah perbandingannya 200 liter. Ya itu, si galon. Si galon 10 teh. mililiter ya. 10 mililiter 10 1 liter ya. 1 banding 10. Jadi semua lahan harus kesemprot gitu. Nah, bagusnya gitu. Sebenarnya itu penggunaan maksimum. Kalau idealnya kan maksimum tuh asumsi udah terjadi ulat. Kalau menjadi ulat untuk pencegahan kurang dari situ bisa 1/10 juga. Ini sama yang ada di kita, Pit. Yang di Apitnya. Yang kemarin pakai. Cuma pakai. Nah, ketika udah jadi 15 hari kerja, POC. POC. Itu berapa hari penyeperayan? Apa? Berapa kali penyeperayan? Kalau seperti ini sebenarnya tuh POC itu 1 kali. Nanti pas mau masa generatif baru pakai. Nah, tapi misalkan 15 hari bisa juga. Kan kita berlebih nggak apa-apa. Seneng-senengnya lihat ini. Sebenarnya si petani bisa menilai itu. Ini udah mau ini gitu. Hajar lagi nih. Hajar lagi. Karena berlebih nggak apa-apa. Gabungnya lebih bagus. Hanya kalau udah terjadi nanti udah jadi buah, POC mending berhenti stop. Kalau mau sih Ini garam organik. Kalau udah terjadi buah mau untuk apa? Tambah lagi percuma untuk jadi apa? nggak perlu berarti Pak. Nggak perlu. Paling garam organik untuk pencegahan. Pencegahan hama. 4 tahap gitu ya. Gitu. Kalau misalkan pertama 15 hari, misalkan biasa 15 hari gitu ya, misalkan. Udah jadi buah, baru garam organik. POC-nya udah. Jadi buah garam organik. Nah, kalau dia buah ada untuk apa nambahin lagi itu kan udah cukup. 8 hari. 28 hari. 28 hari. Berarti bisa 4 kali POC dulu. Malahan katanya kalau udah jadi tambah lagi pupuk itu, dia kan kesuburan dia malah kerontok. Kalau udah jadi udah tinggal pakai itu penguat, pakai 4 kali POC penyeperayan. Iya. nanti Bapak juga sambil itu standar. Nanti Bapak bisa berinovasi juga. Dilihat tuh, kelihatannya udah masih berkembang bagus. Kalau udah berkembang bagus, biarinnya dulu. Nanti kelihatan udah kayak mendat-mendat, sikat lagi. Kalau mulai ada hama, pakai garam organik. Iya. Sebelum ada hama sebenarnya udah Cuman harusnya pakai garam organik. Nah, saya Ulet nih. saya lihat juga hanya, saya juga kan pembanding lihat di Google. Ini perhitungannya gini, kata si tukang nyiram tuh. Udah makainya mah semprot-semprot we gitu kata di Jepang. Karena kalau harus memang betul ngitung, si tanah tuh harus benar-benar dianalisa. Kandungan C organiknya berapa, proteinnya berapa, N organik gitu ya. Terus yang optimumnya berapa itu. Tapi boleh dikatakan kita tuh hanya memeriksa si tanah tuh paling pH-nya terlalu asam, tambahin ini. Jarang membicarakan tentang C organik, N organik dari situ. Makanya pas pakai tuh kamu pakai kohe berapanya 10 ton hektar, ada juga pakai 1 ton. Itu udah berdasarkan pengalaman, ngitungnya juga kita labnya juga susah. Periksa periksa gitu ya. Udah diperiksa tuh kandungan ini nggak ada rekomendasi ini harus berapa. Jarang gitu. Kalau kelebihan pH
Kalau kelebihan pH cenderung gitu ya. pH-nya misalnya di atas 7. Di atas 7 gini. Prinsipnya ya kita kembali. Seperti pengolahan air. Ya, pengolahan air. Si organik tuh larut di pH-nya yang berlebih, basa. Gitu ya. Si dalam posisi asam, si organik tidak larut, tapi yang larutnya logam. Makanya ada nama perosulfat, kupersulfat, itu larut. Nah, jadinya kalau yang di pH-nya tinggi, misalkan 8,2, cenderung kandungan organiknya tidak ada, karena dia sama air hujan terbawa sama air, karena larut di dalam pH itu. Dia unsur haranya banyak. Di situ diperlukan organik. Nah, kalau di pH-nya asam, yang larut tuh si logam-logam, unsur haranya sedikit, organiknya banyak. Makanya di dalam, kalau kita jalan-jalan misalkan Bapak sekali-kali jalan saya ke Lembang, subur katanya, itu pH-nya cenderung asam ya, karena organiknya banyak. Tapi kalau ditendung organiknya banyak, haranya kurang, nanam duren gitu, tumbuh, tapi rasa nggak ada. Kalau rasa, makanya di dalam yang tanahnya pH airnya asam, berarti periksa tanah lebih cenderung airnya aja. Kalau airnya asam lebih cenderung ke palawija, bangsa blungkol mana gitu, sayuran. Tapi yang pH-nya basa, misalnya 8,2, banyak 8,2 di sini yakin gitu. Itu si organiknya kurang, haranya banyak. Kalau saya lihat di sini, tadi makan durian enak ya. Cenderung di sini itu pH airnya cenderung ke basa, organiknya kurang. Jadi sini tambah organiknya, haranya udah ini. Kalau saya nanya ke saya, kalau saya punya kebun, saya nggak perlu pakai pupuk kimia, karena di sini haranya udah banyak.